Kalian penasaran gak sih mengapa beberapa wilayah tuh berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi, sementara wilayah lainnya tertinggal, meskipun mereka di dalam negara yang sama? Nah, jawabannya bukan hanya terletak pada faktor ekonominya, tapi juga pada kualitas tata kelola, kepemimpinan, dan juga kapasitas kelembagaan di tingkat regional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Pak Bagian teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai governance, leadership, and regional agencies pada studi kasus di Jerman. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri, yaitu ada Yeremia Petra dengan NIM akhir 003, ada Cika Sasha dengan NIM akhir 0024, ada Olin Fatimah Ahmad dengan NIM akhir 0026, ada Penes Atia dengan NIM akhir 0043, dan juga ada Winari Meiliana dengan NIM akhir 0090. Ya, kita langsung saja ke pendahuluan dari teori ini. Ya, pembangunan ekonomi regional itu merupakan suatu proses yang sangat kompleks, begitu. Tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi saat ini, tetapi juga kualitas governance-nya yang dilihat, begitu kan, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia mengatur pembangunan ekonomi regional di suatu wilayah. Negara seperti Jerman yang kelompok kami ambil begitu ya, ini menunjukkan keberhasilan begitu. Makanya kenapa kita mengambil studi kasusnya di negara Jerman seperti itu ya. Karena kita melihat dari segi apapun Jerman berhasil begitu ya dalam pembangunan ekonomi regionalnya. Terus ini untuk rumusan masalahnya begitu ya. Yang pertama, bagaimana peran governance dalam pembangunan ekonomi regional. Yang kedua, bagaimana kepemimpinan lokal leadership mempengaruhi keberhasilan pembangunan wilayah. Yang ketiga, bagaimana peran regional development agencies dalam mendukung implementasi kebijakan pembangunan. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan ketiga konsep tersebut dalam studi kasus Jerman. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama, menganalisis konsep governance dalam pembangunan regional. Yang kedua, mengkaji peran kepemimpinan lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi fungsi dan peran Regional Development Agencies. Dan yang keempat, mengkaji implementasi konsep governance, leadership, dan RDA dalam konteks Jerman. Sekarang kita masuk pada ringkasan materi, yaitu pembangunan regional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonominya aja, tetapi yang pertama ada governance. Nah, governance ini adalah cara wilayah itu dikelola melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tata kelola yang baik itu juga ditandai adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal ini itu untuk meningkatkan daya saing dan pelayanan publik. Yang kedua yaitu adanya leadership. Nah, leadership ini menentukan arah pembangunan wilayah. Kepemimpinan itu mencakup visi, inovasi, dan kemampuan mengelola perubahan. Pemimpin itu berperan menggerakkan potensi lokal dan kolaborasi. Kepemimpinan yang efektif itu akan mendorong akan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adanya regional agency. Nah, ini merupakan pendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Perannya itu meliputi perencanaan, koordinasi, dan evaluasi. Lembaga yang kuat itu akan memastikan kebijakannya itu berjalan efektif. Nah, tadi governance, leadership, dan agency ini saling berkaitan. Ketiganya itu menjadi dasar untuk memahami pembangunan regional. Untuk melihat bagaimana ketiga elemen tersebut bekerja dengan nyata, kita dapat meninjau nih salah satu contoh terbaik implementasinya itu di Jerman. Jerman merupakan contoh negara yang berhasil mengintegrasikan governance, leadership, and regional agencies dalam pembangunan wilayahnya. Keberhasilan ini ditopang oleh sistem multi-level governance yang menghubungkan pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah lokal secara koordinatif. Model ini memungkinkan kebijakan pembangunan dirancang secara nasional namun tetap adaptif terhadap karakteristik tiap wilayah. Dalam aspek governance, Jerman menerapkan desentralisasi kewenangan yang luas kepada pemerintah Länder. Setiap negara bagian memiliki otoritas dalam bidang strategis seperti pendidikan, industri, dan infrastruktur. Hal ini menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan regional sekaligus memperkuat efektivitas implementasi pembangunan. Kemudian, kepemimpinan regional di Jerman terbukti memainkan peran besar dalam mendorong transformasi ekonomi wilayah. Contohnya, Bayern dan Baden-Württemberg berkembang menjadi pusat industri otomotif dan teknologi tinggi melalui kepemimpinan daerah yang mampu membangun sinergi antara pemerintah, industri, dan universitas. Model ini dikenal sebagai triple helix collaboration. Lalu, regional agencies di Jerman berfungsi sebagai motor implementasi pembangunan ekonomi daerah. Mereka memfasilitasi investasi, mendukung pengembangan UMKM, serta memperkuat jaringan industri regional. Peran ini menjadikan kebijakan pembangunan tidak terhenti pada level perencanaan, tetapi benar-benar menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Langsung saja kita masuk ke dalam review jurnalnya. Jurnal pertama ini berjudul Regional Planning, Land Use, Management, and Governance in German Metropolitan Regions, The Case of Rhein-Neckar Metropolitan Region ya. Terus untuk overview jurnal ini, begitu ya, ini membahas bagaimana tata kelola wilayah metropolitan di Jerman itu dijalankan, khususnya dalam konteks perencanaan wilayah dan pengelolaan lahan. Nah, fokus utamanya itu terletak di Rhein-Neckar Metropolitan Region ya. Ini unik, dia daerah yang unik karena dia terletak di 3 negara bagian di Jerman, gitu ya. Ya kita tahu sendiri kalau satu wilayah saja itu sangat-sangat rumit, bagaimana dengan 3 gitu ya. Wilayah ini terdiri dari 3 wilayah bagian di Jerman. Dia ya, letak geografisnya sehingga Jerman gitu. Walaupun dia ada 3 di situ, dia berhasil ya. Dia berhasil dalam mengelola perencanaan wilayah dan pengelolaan lahannya gitu. Nah, untuk
tujuan penelitian sendiri adalah kita ingin tahu bagaimana Jerman itu begitu kan, tips and tricksnya sehingga dia berhasil begitu dalam ya tadi ya konteks pengelolaan lahan dan perencanaan wilayah tadi. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan kualitatif gitu ya. Terus juga dianalisis langsung begitu ya. Mereka wawancara dan mereka juga menggunakan software dalam membantu menganalisis penelitiannya ini dengan menggunakan MaxQDA ya, itu ya aplikasinya. Dan di gambar ini begitu ya, di gambar ini ada bagian-bagian gitu ya, bagian-bagian secara singkat perjalanan penelitian mereka dari awal sampai akhir. Oke, untuk hasil dan temuannya sendiri dalam jurnal ini, ya itu menunjukkan bahwa governance di Rhein-Neckar Metropolitan Region itu berjalan cukup kuat ya, karena didukung oleh keterlibatan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi sosial ya. Dan mereka itu kreatif teman-teman. Jadi mereka tidak menggunakan satu cara saja dalam mengatasi masalah kewilayahannya, namun mereka mengandalkan cara-cara yang mungkin di luar formal gitu, informal ya. Mungkin selain regulasi dan sebagainya gitu. Terus mereka juga berkolaborasi, bekerja sama ya, sehingga menciptakan yang namanya keberhasilan dalam pengelolaan lahan dan perencanaan wilayah mereka begitu. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya dalam gambar ya, ada 4 kotak di situ. Nah, MRN ini masuk ke dalam jenis high HH ya. Kenapa dia masuk dalam high? Karena dia menunjukkan gitu kuatnya suatu integrasi governance-nya, sangat-sangat bagus dalam mengelola serta merencanakan perencanaan wilayahnya begitu ya. Meskipun ada beberapa kendala tentunya begitu ya, seperti peran sektor swasta yang belum optimal. Walaupun mereka udah optimal, tapi menurut jurnal ini mereka nggak optimal, belum optimal 100% dalam begitu kan bekerja sama dalam pemerintahan seperti itu. Terus juga mereka begitu kan dan proses koordinasinya juga itu yang cenderung kompleks, tidak diringkas gitu. Jadi ya ada juga kelemahannya, tapi secara garis besar sekitar 70-80% Jerman berhasil dalam merencanakan dan mengelola perencanaan wilayahnya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan di sini, model governance ya di MRN itu bisa dikatakan berhasil ya. Yang sudah saya tadi bilang dalam mengatasi tantangan lintas wilayah, perencanaan wilayahnya gitu ya. Walaupun MRN ini terletak di 3 negara bagian di Jerman, tapi dia berhasil gitu. Dia berhasil untuk mengelola gitu ya, mengelola wilayahnya seperti itu. Lalu jurnal kedua berjudul From Grassroots to Centralization, The Development of Local and Regional Governance in German Energy Transition, karya Gerhard Fuchs dan juga Ulrike Vetsch yang terbit pada tahun 2003. Jurnal ini membahas perubahan governance transisi energi dari model partisipasi lokal menuju sistem yang lebih terpusat. Jurnal ini menyoroti perubahan tata kelola transisi energi Jerman. Awalnya, transisi energi berkembang melalui pendekatan grassroots berbasis komunitas lokal, namun kemudian bergeser menjadi lebih terpusat akibat intervensi pemerintah pusat dan mekanisme pasar. Analisis ini dilakukan menggunakan kerangka multi-level governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus komparatif di wilayah Bayern, khususnya Allgäu dan juga Palatinat. Data diperoleh melalui wawancara, analisis dokumen kebijakan, dan pendekatan historical institutional untuk melihat perkembangan governance sejak 1990-an. Pada fase awal, kepemilikan energi terbarukan di Jerman didominasi oleh aktor lokal seperti warga, petani, dan juga komunitas energi. Namun, seiring berjalannya waktu, dominasi beralih kepada investor, bank, dan juga perusahaan utilitas besar. Hal ini menunjukkan menurunnya peran masyarakat lokal dalam transisi energi. Lalu penulis membagi transisi energi Jerman ke dalam 2 fase, yaitu fase grassroots dan juga fase sentralisasi. Pergeseran ini dipicu oleh kebijakan berbasis pasar seperti sistem lelang energi yang lebih menguntungkan investor besar. Akibatnya, governance menjadi lebih terpusat dan juga partisipasi lokalnya menurun. Kesimpulannya, transisi energi Jerman telah bergeser dari model partisipasi menuju sistem yang lebih terpusat dan berorientasi pasar. Perubahan ini memperkuat dominasi aktor institusional sekaligus mengurangi peran aktor lokal. Jurnal ini menegaskan pentingnya governance yang inklusif agar pembangunan regional tetap partisipasi dan juga berkelanjutan. Baik, saya akan mereview jurnal selanjutnya yang berjudul Universities as Strategic Agents in Regional Pet Development, A European Comparison karya Lisanit dan Verena Redinger Peer tahun 2023. Jurnal ini membahas bagaimana universitas tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai aktor strategis dalam pembangunan wilayah. Fokus utamanya adalah bagaimana universitas mendorong terbentuknya jalur ekonomi baru melalui 3 peran utama, yaitu inovasi, perubahan kelembagaan, dan kepemimpinan wilayah yang berjalan dalam kolaborasi antar aktor atau joint governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran universitas dalam pembangunan regional, khususnya dalam menciptakan jalur ekonomi baru. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana 3 bentuk peran tadi saling berinteraksi, dan bagaimana universitas berkontribusi dalam governance melalui studi kasus di beberapa wilayah Eropa.
Selanjutnya metode penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif komparatif di 3 wilayah, yaitu Twente, Kaiserslautern, dan Aalborg. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai aktor seperti akademisi dan pembuat kebijakan, lalu dianalisis menggunakan software Atlas TI. Hasilnya juga diperkuat dengan tabel karakteristik untuk memastikan validitas data. Hasil penelitiannya yaitu peran universitas terlihat jelas dalam mendorong inovasi. Di Aalborg, peran ini diperkuat lewat retroksisasi organisasi. Di Kaiserslautern, inovasi berkembang dari inisiatif individu hingga menghasilkan banyak spin-off. Sementara di Twente, universitas sangat kuat dalam kewirausahaan dengan ribuan startup dan pengembangan teknologi tinggi. Hasil temuan selanjutnya, pada sisi kelembagaan, perubahan dipengaruhi oleh kepemimpinan dan individu kunci. Ada yang bersifat bottom-up seperti di Kaiserslautern, dan ada juga yang top-down seperti di Twente. Sedangkan dalam kepemimpinan wilayah, universitas berperan sebagai penghubung dan pengarah pembangunan, meskipun tetap menghadapi tantangan koordinasi dan fokus global. Kesimpulannya adalah universitas terbukti menjadi aktor strategis dalam pembangunan regional melalui inovasi, perubahan kelembagaan, dan kepemimpinan wilayah. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada peran individu, dukungan kepemimpinan, dan lingkungan kebijakan yang mendukung. Lanjut ke jurnal yang keempat, yaitu berjudul Regional Governance and Rural Development in Germany, The Implementation of Leader Plus. Masuk pada bagian overview, jurnal itu membahas tata kelola pembangunan pedesaan di Jerman melalui program Leader Plus. Program ini merupakan kebijakan dari Uni Eropa yang bertujuan mendorong pembangunan wilayah pedesaan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Nah, penelitian ini berfokus pada konsep regional governance, yaitu kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Nah, pendekatan ini berbeda dari sistem yang lama yang bersifat top-down karena lebih melibatkan aktor lokal agar pembangunan lebih efektif, terintegritas, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan regional governance dalam program Leader Plus di Jerman, termasuk peran berbagai aktor yang terlibat dan pengaruh pendekatan bottom up terhadap partisipasi masyarakat serta kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan koordinasi program. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis implementasi program Leader Plus di Jerman melalui data dari dokumen kebijakan dan literatur terkait. Fokus analisis terletak pada struktur kelembagaan, hubungan antara aktor serta peran local action group dalam menjalankan program di tingkat lokal. Masuk pada hasil dan temuan, hasil pada tabel di atas itu menunjukkan adanya perubahan dalam sistem pembangunan pedesaan. Dari yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah pusat, program Leader Plus ini mendorong keterlibatan aktor lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan. Nah, sistem governance berubah dari hierarkis menjadi berbasis jaringan, di mana pemerintah, swasta, dan masyarakat itu saling bekerja sama. Hal ini membuat pembangunan lebih sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah. Meskipun partisipasi meningkat, tidak semua wilayah itu mampu menjalankan program ini dengan baik. Daerah dengan kapasitas sumber daya dan organisasi yang lebih kuat cenderung berhasil dan dibandingkan daerah yang terbatas. Nah, selain itu, keterlibatan banyak aktor juga membuat koordinasi menjadi lebih kompleks. Nah, perbedaan kepentingan dapat memperlambat pengambilan keputusan, sehingga dibutuhkan kemampuan kerja sama yang lebih baik agar program berjalan lebih efektif. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu program Leader Plus berhasil mendorong perubahan menuju sistem pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis kerjasama. Peran antar lokal menjadi lebih penting sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi wilayah. Namun, keberhasilan program tidak merata karena dipengaruhi oleh kapasitas masing-masing daerah. Di sisi lain, kompleksitas koordinasi antar aktor menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas kerjasama agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan merata. Jurnal yang selanjutnya berjudul Batch di 2008 Delegated Governance in Germany Agency and Other Autonomous Bodies and Resistance, yang ditulis oleh Tobias Batch, yang diterbitkan oleh Universitas of Potsdam Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang diterbitkan juga pada tahun 2008. Jurnal ini membahas karakteristik utama dari tata kelola publik terdistribusi atau distributed public governance di Jerman dengan fokus khusus pada tingkat pemerintahan federal. Penulis menyoroti bahwa meskipun Jerman memiliki tradisi panjang dalam organisasi yang terpilah secara struktural sejak abad ke-19, tata kelola agensi di negara ini kurang mendapat perhatian dalam debat internasional dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan reformasi manajemen publik baru atau New Public Management. Jurnal ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai keberagaman jenis organisasi sektor publik yang beroperasi di tingkat federal Jerman. Selain memberikan pemetaan struktural, penulis berupaya meninjau berbagai penelitian empiris yang berkaitan dengan dinamika otonomi agensi serta mekanisme kontrol yang ditetapkan oleh kementerian tersebut. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan klasifikasi dengan mengkategorikan berbagai jenis organisasi berdasarkan kedekatannya. Dengan administrasi kementerian menggunakan dimensi otonomi formal dan mekanisme kontrol kementerian. Yang kedua, menggunakan tinjauan literatur dan dokumen dengan meninjau sejarah perkembangan sistem dan administratif Jerman, prinsip tanggung jawab menteri, dan tradisi Rechtsstaat. Yang ketiga, pendekatan tipologi dengan membedakan organisasi berdasarkan administrasi langsung atau direct dan tidak langsung atau indirect, serta tingkat hierarkinya tinggi, menengah, dan bawah. Tabel pertama tersebut menunjukkan adanya diferensiasi organisasi dari angka 1 hingga 8 praktik tata kelola di Jerman tetap cenderung konservatif. Reformasi menuju agensi yang lebih otonom terhambat oleh struktur hierarkis yang kaku, sehingga posisi agensi terutama pada angka 2 hingga 4 tetap menjadi perpanjangan tangan menteri daripada menjadi entitas yang benar-benar independen secara kebijakan.
Tabel yang kedua menunjukkan bahwa di dalam sistem Rechtsstaat atau negara hukum Jerman terdapat spektrum delegasi kekuasaan. Semakin ke kanan tabel tersebut menuju Eider Administration, berarti semakin besar otonomi hukum dan finansial yang dimiliki lembaga tersebut, serta semakin besar ruang bagi keterlibatan masyarakat sipil dalam tata kelolanya. Ketiga, yaitu ada otonomi manajerial versus kebijakan, di mana temuan penelitian menunjukkan adanya dikotomi antara otonomi manajerial dan kebijakan, di mana agensi dalam administrasi negara langsung dari angka 1 sampai 4 memiliki otonomi manajerial rendah karena terikat ketat pada aturan anggaran dan layanan sipil federal. Sebaliknya, lembaga dalam administrasi negara tidak langsung pada angka 5 sampai 7 dan organisasi hukum perdata angka 8 menikmati diskresi keuangan dan personal yang lebih luas karena memiliki kepribadian hukum sendiri meskipun tetap berada di bawah pengawasan legal negara. Kemudian tata kelola internal, terdapat perbedaan signifikan di mana administrasi negara langsung pada umumnya menerapkan prinsip kepemimpinan monokratis atau pemimpin tunggal yang menjamin garis komando hierarkis yang jelas pada kementerian. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu bahwa meskipun terdapat diferensiasi organisasi dari angka 1 hingga 8 pada tabel klasifikasi, tata kelola di Jerman tetap didominasi oleh kontrol hierarkis yang kaku. Reformasi administrasi berjalan lambat dan bersifat inkremental karena kuatnya pengaruh tradisi Rechtsstaat, sehingga instrumen manajemen modern berbasis kinerja belum sepenuhnya menggantikan mekanisme kontrol tradisional yang sangat ditentukan oleh undang-undang. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan, kita bisa melihat satu hal penting, yaitu pembangunan regional tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan sinergi antara governance, leadership, dan regional agencies. Governance memastikan semua aktor bisa terkoordinasi dengan baik, leadership memberi arah dan visi, dan regional agencies menjembatani kebijakan dengan implementasi di lapangan. Studi kasus Jerman menunjukkan bahwa sistem ini bisa berjalan sangat efektif melalui multi-level governance, meskipun tetap ada tantangan seperti kesenjangan wilayah dan kompleksitas koordinasi. Menariknya, universitas juga muncul sebagai aktor kunci, bukan hanya sebagai penghasil ilmu, tapi juga sebagai penggerak inovasi dan kolaborasi. Jadi, kalau kita tarik garis besarnya, pembangunan wilayah yang berhasil bukan hanya soal ekonomi, tapi soal bagaimana aktor-aktor ini bekerja bersama secara kolaboratif dengan kepemimpinan yang kuat dan kelembagaan yang solid. Dan disinilah peran universitas menjadi semakin penting sebagai bagian dari aktor pembangunan regional.